Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saat ini saya berada di kota Palembang, kota Empek-Empek Palembang, ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Saya sudah 5 hari di kota penuh sungai ini ya, kota penuh sungai. Kota yang dialiri oleh Sungai Musi, salah satu sungai terbesar atau sungai di bawah pengawasan pemerintah pusat. 13 sungai ya, 13 sungai di bawah kendali ya, di bawah kendali pemerintah pusat. Salah satu diantaranya itu adalah Sungai Musi yang terdapat di Pulau Sumatera. Kemarin saya berkunjung ke Kabupaten Musi Banyuasin, yang biasa juga dikenal sebagai kota 1000 sungai ya, kota 1000 sungai. Saya kesini dalam rangka wisata sampah ya, wisata sampah, sekaligus mengamati kondisi pasca pandemi COVID-19. Melakukan monitoring evaluasi tentang pengelolaan sampah baik oleh pemerintah, perusahaan dan masyarakat itu sendiri. Ada 3 daerah yang saya kunjungi dalam perkesempatan ini, yaitu Kota Palembang sendiri, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin. Kabupaten Banyuasin itu berada di antara atau diapit oleh Kota Palembang dan Kabupaten Musi Banyuasin, atau lebih dikenal dengan singkatan MUBA, Musi Banyuasin. Jadi Kabupaten Banyuasin itu adalah hasil pemekaran dari Kabupaten MUBA atau Musi Banyuasin. Hampir semua pengelolaan sampah atau tata cara mereka mengolah sampah itu hampir semua sama saja. Semua TPA yang saya kunjungi itu sama saja, masih melakukan open dumping. Artinya sampah didatangkan dari luar ya, lalu ditumpah di TPA, lalu didorong ya, begitu saja, dan dilepas. Nah, ini semua yang harus sebenarnya ditinggalkan atau dihindari dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam regulasi persampahan, yaitu untuk kota kecil sedang membangun kontrol landfill, sementara untuk kota besar metropolitan sampai kepada kota metropolitan daerah khusus istimewa Jakarta atau daerah khusus ibu kota Jakarta itu harus membangun sanitary landfill ya. Nah, ini semua yang harus diperhatikan oleh bupati, wali kota di seluruh Indonesia. Harus tinggalkan pola open dumping ya, itu sudah tidak benar lagi, Kembalilah ke jalan yang benar. Amanat-amanat ini sebenarnya untuk meninggalkan open dumping itu sejak 2013. Begitu pula pengelolaan sampah kawasan itu diamanatkan dan harus dilaksanakan 2 tahun setelah Undang-Undang 18 diundangkan, yaitu
2010 ya, 2010. Jadi 2010 itu sudah harus semua kawasan-kawasan timbulan sampah harus mengolah, memilah sampahnya untuk meminimalisir sampah ke TPA. Paling tidak maksimal sekitar 20% lah ya, sekitar 20% sampah yang dibawa ke TPA yang tidak bisa dikelola di kawasan. Artinya sampah yang dibawa ke TPA itu atau ke TPA kontrol landfill dan atau sanitary landfill itu merupakan residu yang sisa yang tidak bisa dikelola oleh masyarakat atau pemilik kawasan itu sendiri. Nah, ini latar belakang saya ini adalah jembatan atau jalan LRT ya, transportasi moda LRT. Ini di belakang saya, ini tepatnya di Jalan Sudirman ya, di Jalan Sudirman. Di Jalan Sudirman, Kota Palembang ya, Kota Palembang. Untuk pengolahan sampah yang terjadi di Kota Palembang ini, pesan saya kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang, khusus di kawasan Jembatan Merah, di Jembatan Ampera, itu sampahnya ya sangat kumuh, Jadi di bawah Jembatan Ampera itu ada pasar ya, ada stasiun integrasi antara LRT dan moda transportasi darat lainnya. Itu sampah yang ada di sekitar di bawah daripada Jembatan Ampera ini itu sangat kumuh ya, apalagi di sore sampai malam hari. Nah, itu kepada wali kota dan wakil wali kota dan juga kepada anggota DPRD Kota Palembang agar memperhatikan kondisi yang ada di bawah Jembatan Ampera itu. Nah, bisa dilihat video-video berikut ini bagaimana kondisi Jembatan Ampera, bagaimana kondisi sampahnya ya, bagaimana kondisi para pemulung yang mengais sampah-sampah di bawah Jembatan Ampera tersebut. Begitu pula di sekitar Masjid Agung ya, Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin II, itu juga sekitarnya juga itu banyak sampah, termasuk di sekitar halte LRT. Itu semuanya karena Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah, khususnya pasal 12, pasal 13, pasal 21 tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, pasal-pasal tersebut itu harus dilaksanakan. Pasal 12 untuk pemilahan sampah rumah tangga, pasal 13 dan 45 itu untuk pemilahan di kawasan timbulannya ya. Nah, itu sekedar penyampaian dari saya dari Kota Palembang. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat berikut ini video-video yang saya akan tampilkan kondisi apa yang saya bicarakan itu, antara lain khususnya sampah-sampah yang ada di dalam wilayah kota, baik itu di Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Banyuasin sendiri. Bagaimana kondisi sampah, bagaimana kondisi para pemulungnya, dan lain sebagainya ya. Terima kasih kepada semua masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang
insya Allah kita akan ketemu lagi. Dan saya akan berpindah di kota lain lagi, akan berpindah di kota lain, akan kembali ke Jakarta, selanjutnya akan menuju ke wilayah Indonesia Timur, untuk melakukan hal yang sama, untuk melakukan pemantauan, melakukan monitoring dan evaluasi. Bagaimana kita semua, bagaimana pemerintah, bagaimana unsur swasta, bagaimana lembaga swadaya masyarakat, intinya bagaimana kita semua menuju Indonesia bersih sampah pada tahun 2025. Bagaimana kita mengejar target Presiden Jokowi, dalam hal ini 16 kementerian terkait, untuk mengejar target di dalam Jaktranas, yaitu pengurangan 30% dan penanganan sampah 70%. Demikian saya sampaikan dari Kota Palembang pada tanggal 24 Desember 2020. Green Indonesia Foundation, Jakarta. Kemana saja kita melangkah, sampah melimpah jadi masalah. Dunia resah karena sampah, bencana datang ke segala arah. Ayo sahabat, ambil manfaat, mengolah sampah jadi maslahat. Jadikan sampah agar berharga, jangan biarkan ia tersia. Kemana saja kita melangkah, sampah melimpah jadi masalah. Dunia resah karena sampah, bencana datang ke segala arah. Ayo sahabat, ambil manfaat, mengolah sampah jadi maslahat. Jadikan sampah agar berharga, jangan biarkan ia tersia.